jenengan kan bilang nadratul ula nikmah. Apa? Pandangan pertama itu nikmat, gak kedip-kedip ya delok cewek-cewek iku antum ya. Pemene rondo-rondo sik teles ngono, masyaallah. Wis gak kedip-kedip ya. Lah ini Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i itu karena beliau berkata patokannya begini. Al ilmu nur wa nurullah la yuhdalil as. Ilmu itu cahayanya Allah. Dan cahayanya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Beliau ngelihat begitu sudah merasa maksiat, akhi. Ya berarti menunjukkan cewek Mesir itu cantik-cantik semua. Loh saya ini saksinya, saya 10 tahun di Mesir. Cewek Mesir itu kalau jalan 10, kalau di Indonesia mungkin jenengan 9 yang 10 Gus. Oh terserah Anda. Kalau saya di Mesir yang jalan 10, yang cantik berapa? 11. Loh kok bisa? Bayang-bayangnya ikut cantik. Wah. Hah? Belum dibandingkan ini. Tahu ya. Nah, nyampe mana tadi ini? Oh ya, sampai di sini maknanya bidadari itu makhluknya Allah yang cantik. Nanti kita disuruh memilih. Kemudian apa di sini? Wa khurudin masya'a. Masya'a ini apa? Terserah kalian. Milih 1, milih 2, milih siapa, boleh. Nah, ini ada yang bertanya. Bertanya itu begini, Ustadz, kenapa kalau di kitab-kitab itu diterangkan hurun in, bidadari? Itu bidadari itu speknya kan untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira bagaimana ini? Apa? Apa ada hadisnya tentang bidadara? Ternyata begini, kata-katanya di Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Karena hiasan paling baik, syahwat itu kan daya tarik yang sangat luar biasa. Itu bagi laki-laki ya wanita. Jadi wanita itu bagi laki-laki yaitu sesuatu makhluk Allah yang paling indah. Wes, jenengan sak pinter-pinter jenengan, kalau sudah jatuh cinta itu bisa goblok mendadak. Lho nggih? Wah, Pak Nunung ini gagah, pakai jenggot, wes gagah. Di omahe seneni bojone, ya wis kudu gak karu-karuan model ngene iki. Iso goblok ndadak lek ngene iku. Itu loh kita laki-laki itu ya. Loh, kalau saya ini kalau di Surabaya disuruh tausiah yang hadir 1.000, 1.500 bisa. Woyok gagah-gagah. Dalil salah depan istri. Gak ngono. Waduh, debat sama istri. Ayo. Begitu. Maknanya sesuatu yang indah kita jadi bisa ngalah. Lah itu loh. Karena bidadari itu diciptakan untuk laki-laki karena kenikmatan yang paling indah untuk laki-laki itu adalah perempuan. Kenapa perempuan itu tidak dikatakan bidadari? Karena perempuan itu menurut kacamata perempuan yang indah itu bukan laki-laki. Tapi apa? Perhiasan. Sehingga nggak jarang, kok iso yo ono wong lanang gak pati ganteng. Aku gak ngomong elek lo ya. Ya, gak pati ganteng, bojone ayu. Karena apa? Pada dasarnya laki-laki itu bukan kenikmatan bagi seorang wanita, tapi bagaimana? Ya wes mas-masane akeh. Makanya kalau ada wanita menginginkan Anda karena harta Anda, itu sudah lumrah, sudah fitrahnya seorang perempuan. Kalau Anda kaya, milih wong wedok cantik, wong ojo kaya, wong melarat milih sing ayu, maka Anda fitrahnya laki-laki betul itu. Gak usah aku pokoknya sing elek-elek gak masalah. Iku gak fitrah iku gitu ya. Maka Anda itu fitrahnya Anda milih jodoh wis gak masalah. Wong saya ini pokok masuk kambing pokok dibedain aja enggak masalah loh. Jangan begitu kalau nyari istri. Fitrah Anda ini adalah mencari itu tadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah wanita. Dan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu adalah hurun ain atau bidadari. Sehingga surga itu nanti kalau kita bisa akses, surga itu tidak bisa kita bayangkan, surga itu tidak bisa kita membayangkan pakai visualisasi mata atau pendengaran, sebab surga itu sangat indah. Bahkan diterangkan surga itu tajri fihal anhar. Lah ini loh, kalau saya menerangkan surga bagi orang Indonesia itu kurang menarik bagi orang Indonesia itu. Loh kenapa?
Saya terangkan, surga itu di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Jenengan cuman di pinggir rumahku yo kali Ustaz, kayak apa ya, gak menarik gitu kan. Nah, makanya ini bukan gambaran semacam itu, sungainya beda. Makanya keindahan rumah itu biasanya digambarkan oleh sesuatu keindahan itu di dalamnya ada rumah. Antum bikin kolam, vibe-nya sudah beda itu antum. Antum punya rumah, punya air yang bisa mengalir, itu vibe-nya sudah beda. Karena apa? Salah satu ciri-ciri surga yang paling indah itu ada airnya. Ya, yang kedua, ya jangan jomblo, ada bidadarinya di rumah. Oke? Lalu jomblo, omai indah, itu masih ada yang kurang begitu ya. Oleh karena itu, dua ini padukan. Jadikan rumah Anda itu surga, ya bikin atur seindah senyaman mungkin. Anda tilawah, di depannya ada air. Wah, itu indah sekali kan? Enak sekali begitu ya. Oh, insya Allah lek ngono iku model ngono utang-utang lali ngono ya apa gitu ya. Itu saking indahnya rumah. Taib. Itu adalah hadis yang ke-47, maknanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa mengolah sebuah marah agar supaya Anda seolah-olah tidak tampak marah. Ini dicontohkan di hadis yang lain, suatu ketika ada Rasulullah lewat, kemudian ada wanita yang apa bahasa Indonesianya? Kepaten itu apa? Ditinggal mati gitu ya, ditinggal mati. Kepaten bukan terbunuh. Keselipa itu bahasa Jerman kalau itu. Ini bahasa Indonesia aja. Ini ditinggal mati oleh anaknya. Beliau itu meratap. Makanya wanita dulu itu nggak boleh ke kuburan karena wanita itu nggak sukanya meratap. Saya itu pernah di Mesir itu ternyata ada wanita kalau yang meninggal itu kerudungnya biasanya kebuka auratnya. Oh mungkin ini ya penyebabnya dulu wanita nggak boleh. Ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu di Mesir itu ada wanita sewaan untuk agar supaya nangis itu. Ternyata di Cina pun ada katanya. Gini. Wah itu ternyata ini berarti menjadi budaya begitu ya. Nah suatu ketika Rasulullah datang, di situ ada wanita yang lagi meratap, anaknya meninggal. Kemudian apa? Rasulullah menghampiri beliau. Assalamualaikum, ittaqillah fasbir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis takwa nang Allah sabaro. Kata Rasulullah begitu. Kemudian apa? Jawabnya wanita ini. Kamu nggak punya anak, nggak ikut melahirkan. Bagaimana rasa sakitnya aku ditinggal mati oleh anakku? Udah, roh, entah kamu pergi. Rasulullah nggak marah itu. Responnya gini, kamu tahu nggak? Aku ini Rasulullah. Nggak begitu Rasulullah. Rasulullah langsung pergi. Kemudian sahabat yang dua mengikuti Rasulullah. Mbak Yu, apa? Takut. Sama nggak ngerti ya? Nggak ngerti apa? Itu tadi Rasulullah. Loh, kamu nggak bilang kalau itu tadi Rasulullah. Begitu ya. Kemudian Rasulullah itu sudah nyampe rumah, didatengin oleh wanita tersebut. Nah ini loh, Rasulullah itu pemimpin, bukan kelasnya presiden, di atas presiden. Kelasnya dunia, pemimpin dunia. Beliau itu nyampe situ, rumahnya nggak dijaga. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Nyampe situ, ya Rasulullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngapunten, saya tadi tidak tahu kalau itu jenengan. Ini saya sekarang itu sabar. Apa jawaban Rasulullah? As-sabru indama sodamatil ula. Sabar itu tatkala kamu mendapatkan musibah. Bagaimana kamu merespon musibah tersebut? Kalau nanti setelah 1 jam, saya sudah sabar kok sekarang. Lah tadi gimana pas dapat musibah? Ya semua tak tonjokin orang sini. Wah itu nggak sabar Pak. Ya ada karyawan, bolos gitu ya. Mecahin piring, marah seketika itu. Ya maaf ya, aku sekarang sudah sabar. Jari malaikat, kasep bro. Telat bro, kamu kok ngomongnya sabar sekarang? Enggak. Sabar itu indama sodamatil ula. Sabar itu ya bagaimana? Ya tatkala kamu diuji pertama kali. Nah sabar itu luar biasa. Nah contoh lagi di hadis yang lain itu begini. Sabar itu bagaimana? Suatu ketika ada salah satu sahabat itu bukan ini. Apa hadisnya itu? Apakah engkau ingin kukasih tahu wanita ahlil jannah? Ibnu Abbas insya Allah kalau nggak salah beliau berkata, bala, iya saya mau. Ternyata siapakah wanita penduduk ahlil jannah?
ternyata beliau itu dari wanita dari kalangan, mohon maaf, kulitnya jenisnya hitam. Hitam itu jangan dianggap orang Indonesia, oh Faiz, oh lek saya ya orang hitam, rek ya sawo manis atau sawo bosok gitu ya. Mek bosoknya gak teman-teman itu. Kalau saya itu pernah di Khartoum, saya itu di Sudan, saya melihat orang hitam itu hitamnya seperti jaket ini loh. Hitam pekat. Kalau orang itu tertawa, oh tapi giginya putih. Kalau orang Sudan luar biasa. Wanita dikatakan hitam, wanitanya semacam itu. Kemudian apa? Wahia asra. Tapi dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dia penyakit ayan atau zaman sekarang namanya epilepsi begitu ya. Orang ayan itu kalau kumat, Pak, nun sewu, golong-golong, Pak. Itu bahaya, harus diawasi. Kalau orang ayan epilepsi itu kumat di sungai, ada tetangga saya itu meninggalnya di sungai. Karena pas kumatnya di sungai, tenggelam. Nggak bisa. Saya ikut memandikan beliau karena ya ada histori ya, tetangga saya itu tiba-tiba ke rumah. Ya biasanya memang ke rumah, pagi itu habis subuh, kalau umi saya bikin nasi goreng, habis subuh, sudah ngikutin aja di belakang, dikasih makan. Habis itu abah saya bilang gini, wah ini potong kuku lah, dipotong kukunya dipotong, ini dipotong, kemudian dipotong rambut. Abah saya itu sayang lah sama dia itu, kemudian ininya dikerok, wah. Tuh, kemudian datang ke saya itu lagi bikin kafe itu, kemudian bilang, wah sama kok ganteng itu, wah ya aku kok bilang begitu, seguyon aja lah. Memang dia itu baik. Beliau itu kalau nasabnya atas-atasannya itu kiai, baik gitu. Ngobrol ngalor ngidul, kemudian apa? Besoknya dikabarkan beliau meninggal itu. Beliau kena penyakit epilepsi. Nah, wanita ini, wanita hitam itu kena penyakit epilepsi.